Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Angga Pangestu, NIM 19101184. Saya di sini akan mempresentasikan business plan yang telah saya buat dengan nama Crocodile Spare Part Racing. Visi ini yang telah saya buat yaitu menjadi perusahaan perdagangan spare part terbaik dan terlengkap yang dikelola secara profesional. Lalu misinya selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen dan berusaha untuk menjadi penyedia spare part atau suku cadang motor yang terdepan. Yang kedua, secara terus-menerus mengembangkan variasi produk dan servis yang inovatif untuk melayani dan memuaskan seluruh stakeholder kami. Yang ketiga, meningkatkan jumlah pelanggan setiap bulan. Kemudian target objektif yang pertama, mengembangkan dan meningkatkan profit penjualan dengan mengembangkan jenis layanan pada AutoWorks kami dan memiliki lokasi yang dapat memberikan kenyamanan bagi pelanggan. Untuk golden circle-nya, apa? Bisnis yang saya buat adalah bisnis yang bergerak di bidang otomotif sepeda motor. Untuk itu, saya membuat bisnis ini untuk memenuhi kebutuhan para pecinta otomotif sepeda motor harian ataupun malam. Kemudian, bagaimana spare part baru maupun bekas original yang akan kami jual ke konsumen kami dengan mengedepankan kualitas barang yang berkualitas dan bermutu baik. Kemudian mengapa? Karena seperti yang kita bisa lihat saat ini, di jalan raya banyak sekali kalangan pecinta otomotif sepeda motor, di kalangan muda maupun sudah lanjut usia. Oleh karena itu, Crocodile Spare Parts ingin memenuhi kebutuhan konsumen pecinta otomotif dalam bagian spare partnya. Untuk bisnis modelnya, key partner, pengepul spare part racing original, distributor spare part racing. Key activity-nya ada marketing, mengikuti tren otomotif saat ini. Value proposition-nya barang berkualitas dan original serta keamanan dalam pembayaran. Relationship, giveaway, stiker dari toko, potongan harga. Director-nya segala jenis transaksi COD maupun online. Untuk channel, pengepul spare part racing original dan media-media sosial. Cost struktur, untuk cost strukturnya ada biaya packing dan biaya marketing. Untuk revenue streamnya penjualan spare part racing. Untuk customer segmennya ada kalangan pencinta otomotif seluruh daerah Indonesia, sepeda motor, komunitas tim sepeda motor, dan tim balap. Untuk ini penjelasannya yaitu elemen awal yang harus dimiliki dalam memulai bisnis modal kanvas ini adalah melihat kebutuhan konsumen pecinta otomotif yang akan menjadi target bisnis dalam bisnis saya yang bergerak dalam bidang otomotif. Saya mengincar para kalangan pecinta otomotif khususnya sepeda motor dan tim-tim balap yang ada di tanah air. Value proposition yang pertama, barang yang berkualitas dan bermutu original. Kemudian keamanan dalam pembayaran. Yang ketiga, packing barang aman. Yang keempat, dapat dipercaya. Yang kelima, melayani COD. Untuk ini penjelasannya yaitu dengan spare part original yang berkualitas dan bermutu ini, tentunya harga yang kami tawarkan sangat miring. Dalam pelayanan bertransaksi tidak ribet. Di samping itu kami juga menawarkan program diskon serta ada garansi kerusakan apabila ditemui spare part yang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan konsumen. Untuk channelnya, pengepul spare part original sepeda motor, distributor spare part sepeda motor, dan media-media sosial. Untuk ini penjelasannya yaitu pada penyediaan stok kami terdapat di media sosial seperti Shopee, OLX, Instagram, dan Facebook guna untuk memperluas cakupan pemasaran. Untuk customer relationship ada diskon, potongan harga, program giveaway, dan stiker toko. Penjelasannya yaitu program giveaway yang saya buat untuk menarik konsumen supaya kedepannya berbelanja di toko kami, dan tentunya kami menawarkan beberapa diskon dengan berbagai syarat yang kita buat. Dalam pemasaran kita juga menyebarkan stiker toko supaya lebih dikenal di kalangan pencinta otomotif sepeda motor. Untuk key partner, supplier spare part sepeda motor, dan pengepul spare part original. Penjelasannya, dalam sebuah bisnis partner
memang dibutuhkan untuk mendukung kinerja kebutuhan kami, karena jika barang yang ada di toko kami persediaannya sangat terbatas atau belum ada, kita dapat menggunakan barang untuk membackupnya. Untuk revenue stream, yang pertama penjualan spare part racing original. Penjelasannya merupakan bagian yang terpenting di mana sebuah bisnis harus dapat menjaga kualitas barang ataupun produknya untuk meningkatkan penjualan dan kepercayaan konsumen. Untuk key activities, yang pertama pemantauan pada media sosial tentang otomotif yang sedang tren, lalu update barang terbaru, kemudian endorsement pecinta otomotif sepeda motor. Untuk ini penjelasannya, dalam bisnis yang saya buat ini, saya mengandalkan media sosial untuk memasarkan barang yang saya jual dan mengedepankan relasi serta pelayanan yang baik terhadap konsumen kami. Untuk key resortnya, yang pertama penyediaan segala jenis transaksi, yang kedua kualitas barang atau produk. Untuk itu penjelasannya, key resource atau sumber daya ini merupakan elemen dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan. Jadi bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di bisnis kami. Untuk cost struktur, yang pertama biaya marketing, yang kedua biaya packing, yang ketiga gaji karyawan. Untuk ini penjelasannya, pada bagian ini sangatlah penting dalam sebuah bisnis karena dapat mengetahui pengeluaran dan pemasukan modal bisnis kami kemana saja dan untuk apa saja. Dalam bisnis ini saya menggunakan keuntungan beberapa persen untuk menggaji karyawan bila biaya packing menyesuaikan permintaan konsumen. Nah, ini untuk finansial analisisnya. Contohnya pada bulan Mei saya menjual stang Fatbar Evolo dengan biaya operasional packing 30.000, harga barangnya 350.000, modalnya 300 dengan keuntungan 50.000. Yang kedua ada karbu PE28 Keihin, harganya 200, operasional packingnya ini 25.000, harganya 450.000 dengan modal 400.000, untung 50.000. Kemudian ada Postep Ori KLE, biaya packingnya 20.000, harga barang awalnya 500.000, kemudian modalnya 450.000, untung 50.000. Untuk itu ada lagi speedometer Ori KLE, packingnya 50.000, harga barangnya 700, harga barang awal 700.000 dengan modal 600.000, untung 100.000. Kemudian ada kaca Jenong R15, 25.000 untuk biaya packingnya. Terus harga barang awalnya 200.000, saya dengan modal 150.000, untungnya 50.000. Terus ada handle kopling Ori Ninja RR, packingnya 25.000, harga barang 150.000 dengan modal 100.000 dengan untung 50.000. Ya, di financial analysis ini di bulan Mei saya mendapat keuntungan 350.000. Namun untuk operasional dan packing ini kan tergantung juga sama permintaan konsumen. Jadi sangat menyesuaikan. Tetapi operasional dan packing di sini saya menggunakan biaya packing menggunakan keuntungan bulan lalu. Jadi saya uangnya itu menggunakan keuntungan bulan lalu. Memang untungnya tidak seberapa karena bisnis yang saya jalankan ini hanya untuk sampingan mengisi kegabutan di masa kuliah. Ya, bisa kita lihat di sini finansial analisisnya seperti ini di bulan Mei. Ya, mungkin itu saja presentasi yang bisa saya buat. Mungkin singkat saja. Terima kasih. Bila ada kata-kata yang kurang baik,
Mohon maaf jika kurang jelas, juga mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.